Promosi Sehat. Kan kemarin kita podcast kita ngebahas mengenai promosi kesehatan. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai penguatan pelayanan kesehatan serta isu terkait obat dan alat kesehatan. Menarik bukan? Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian. Aku ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Yang pastinya kalian gak asing sama narasumber ini karena beliau biasanya berkecimpung di bagian pemberdayaan khususnya di bidang farmasi kesehatan. Nah, langsung saja kita kenalkan narasumber kita, Bapak Noval. Halo. Gimana nih Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah sudah diundang ke podcast Point S. Nah, ini sehat. Mudahan semoga tetap semangat semuanya. Mungkin Bapak bisa disapa-sapa dulu penonton, terus apa sih kesibukan Bapak sekarang? Ya, halo semua para penonton podcast Point S ya, baik yang di sini maupun yang nanti menonton secara virtual begitu. Perkenalkan, nama saya Noval. Terima kasih sekali lagi sudah diundang. Kesibukan ya, saya sebetulnya ada dua profesi yang saya jalani saat ini, yaitu sebagai dosen sekaligus menjadi atau diamanahi sebagai dekan Fakultas Kesehatan di Universitas Ari Mulia. Saya juga sebagai apoteker di salah satu apotik. Kemudian kesibukan lain jadi pengurus daerah atau jadi wakil ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Selatan, dan juga anggota di Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia. Nah, jadi ya lumayan sibuk, tapi kita harus menyiapkan waktu-waktu senggang untuk tetap tetap waras lah begitu. Ya mungkin begitu. Tepuk tangan dulu untuk Bapaknya, guys. Nah, pastinya kan narasumber kita kali ini benar-benar luar biasa. Nah, kita kembali ke tema tadi, membahas mengenai kesehatan. Nah, mungkin kita langsung aja ya Pak ke pertanyaan pertama dulu. Nah, kita berbicara mengenai kesehatan. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia? Apakah menurut Bapak udah optimal? Apalagi kan Bapak berkecimpung di bagian kesehatan ya Pak, khususnya farmasi. Nah, gimana sih pendapat Bapak? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya, dan jawabannya bisa kemana-mana karena terkait optimalisasi pelayanan kesehatan. Tentu yang pertama, kalau dikatakan optimal, maka jawabannya tentu belum. Nah, maka dari itu keluar undang-undang terbaru, yaitu Omnibus Law nomor 17 tahun 2023, yang dimana di situ banyak pemerintah melakukan reformasi untuk perbaikan, mulai dari akses kesehatan, kemudian mutu pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah SDM. Nah, yang pertama terkait akses kesehatan misalnya, ya tentu dari satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda atau sulit. Mungkin ada satu daerah yang mudah untuk mendapatkan akses kesehatan, mungkin di daerah lain itu sulit. Nah, sebagaimana kita kasih contoh, di kota-kota besar misalnya itu mudah sekali karena banyak tersedia pelayanan-pelayanan kesehatan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di daerah yang terpencil atau yang terdalam, itu sulit untuk mendapatkan layanan atau akses kesehatan. Jangankan layanan yang tingkat atas, mungkin yang pelayanan tingkat pertama pun agak sulit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu terkait mutu pelayanan. Ya, di mana kita tahu rumah sakit yang terakreditasi paripurna atau kelasnya A itu sangat sedikit. Ya mungkin sama di daerah-daerah yang besar. Bagaimana di daerah-daerah yang kecil, nah itu sulit untuk mendapatkan mutu pelayanan. Ya tidak heran kalau kita melihat di berita, di TV dan lain sebagainya, itu masih banyak masyarakat itu sulit untuk mendapatkan akses maupun mutu pelayanan kesehatan yang memadai atau yang berkualitas. Yang ketiga adalah terkait SDM. Nah, ini mengikuti. Kita sering melihat data dari Kementerian Kesehatan, khususnya di tenaga kesehatan,
itu data tenaga kesehatan atau tenaga medis itu sangat banyak. Bahkan khusus di apoteker itu mencapai puluhan ribu. Tapi masih saja di daerah-daerah lain itu sulit mendapatkan tenaga kesehatan karena mungkin banyak yang tidak mau ke kota-kota yang terpencil atau terdalam, jadi menumpuk di kota-kota. Nah, maka tentu hal-hal ini tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, sehingga keluarlah Undang-Undang Omnibus Law nomor 17, yang dimana di situ memudahkan para tenaga medis maupun tenaga kesehatan untuk berpraktek, untuk melanjutkan studi lanjut baik itu ke S2, spesialis dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Ya tentu untuk memenuhi kebutuhan SDM sehingga bisa merata di seluruh daerah di Indonesia. Nah, itu harapannya semoga ke depan, ya harapan kita semua itu pelayanan kesehatan semakin meningkat, semakin optimal, dan seluruh masyarakat itu mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Saya kira itu. Tadi kan Bapak ada ngebahas nih tentang SDM Pak. Apalagi kan kita tahu sendiri kan Pak, bahwa di universitas banyak nih anak-anak kesehatan, baik itu farmasi, perawat, dan yang lain-lain. Nah, menurut Bapak dikarenakan dia sendiri yang nggak mau ke desa-desa atau ke daerah-daerah terpencil, atau emang dasar pemerintahnya yang kurang optimal di dalam bidang itu Pak? Oke, untuk SDM tentu banyak sekali saya kira lulusan dari institusi pendidikan dari tiap tahunnya. Tentu yang pertama, ketika mahasiswa yang mau lulus itu kan harus memenuhi standar kompetensi atau biasa kita namakan ujian kompetensi atau UKOM. Nah, itu yang pertama. Tujuannya apa sih itu? Untuk menyamakan semua kualitas lulusan sehingga dimanapun dia bekerja kualitasnya sama karena sudah melewati UKOM. Yang kedua, ketika banyak lulusan, apakah semuanya terserap? Nah, itu kita tidak tahu lah, dan tentu itu perlu riset yang berkelanjutan. Ya tentu kita dapati banyak lulusan, tapi faktanya di daerah-daerah terpencil itu masih sulit mendapatkan. Sebagai contoh, misalnya di salah satu daerah yang pernah saya kunjungi, itu bidan misalnya, itu cuma satu di satu desa, yaitu dikatakan bidan desa. Nah, bayangkan satu bidan untuk satu desa. Yang namanya bidan ini kan manusia juga. Kadang bisa sakit, bisa keluar kota, sedangkan pasien selalu membutuhkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya karena pada hakikatnya manusia itu kan mencari lingkungan yang serba ada. Kita dekat dengan kota, dekat dengan pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika diletakkan di desa, itu kurang terbiasa atau belum siap. Makanya saya ingat itu pemerintah mengadakan suatu program Indonesia Sehat kalau tidak salah, yang mengirim para tenaga-tenaga kesehatan di daerah dengan meningkatkan tunjangan-tunjangan. Nah, fungsinya apa? Ya tentu untuk menarik minat, biar mereka bisa tertarik untuk mengabdi di daerah. Nah, itu. Yang terakhir mungkin, kebanyakan tenaga kesehatan itu adalah perempuan. Nah, perempuan ini kalau sudah menikah, ikut suami. Nah, umumnya itu ikut suami. Jadi mungkin jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya, sehingga ya faktanya memang banyak tenaga kesehatan, tapi di lapangan itu masih sedikit atau masih sangat dibutuhkan. Nah, itu mungkin beberapa alasan sehingga pemerataan tenaga kesehatan, tenaga medis itu belum merata di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil atau yang terdalam. Apalagi banyak yang kuliahnya di bagian kesehatan ya Pak, tapi bekerjanya beda daripada ilmu keilmuannya. Ya betul, karena saya juga punya pengalaman sebetulnya, punya mahasiswa sudah lulus di kesehatan, kemudian bekerjanya misalnya contoh di bank atau dimanapun. Ketika ditanya kenapa, sudah capek Pak kuliah kesehatan, masa kerjanya capek lagi, jadi mau kerja yang santai-santai lah. Nah, itu keterangan yang saya dapatkan, artinya tidak semua lulusan kesehatan tuh mau bekerja di kesehatan. Ya kita lihatlah di puskesmas, di rumah sakit, kayaknya capek kan menghadapi pasien. Dan mohon maaf, kadang lulusan kesehatan, mahasiswa kesehatan itu hanya punya kompetensinya punya,
tapi soft skill-nya tidak ada. Jadi ketika menghadapi pasien, ya pasien itu kan macam-macam. Ada yang emosian, ada yang cara ngomongnya tidak teratur dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk sabar menghadapi dan bagaimana mengelola itu. Kadang ada tenaga kesehatan yang tidak sabaran, marah-marah dan seterusnya. Nah, itu mungkin PR sendiri untuk khususnya di dunia pendidikan. Tentunya sebagai tenaga kesehatan bukan hanya dibutuhkan keahlian ya Pak, tapi juga kesabaran. Betul, itu soft skill yang sangat penting. Bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, karena yang kita hadapi manusia-manusia juga yang bermacam karakter. Makanya ketika kami menginginkan itu sebetulnya ketika ada pelayanan yang berhadapan dengan manusia, itu harusnya penghargaannya jauh lebih besar. Kenapa? Ya tadi, dia membutuhkan kesabaran. Ya kan kita melayani baik-baik sudah, ternyata pasiennya marah-marah. Ya kita dituntut untuk sabar dan tetap sebaik-baiknya melayani. Padahal kita juga punya masalah. Nah, begitu. Kalau Bapak nih, berapa lama sih berkecimpung di bagian kesehatan? Kalau dikatakan lama ya tidak lama karena saya tidak sangat senior juga. Jadi mulai di tahun 2016. Berarti berapa tahun ya Bapak? Ya baru sekitar 7 tahun. 7 tahun. Jadi saya lulus kuliah itu pada tahun 2016. Kemudian langsung berpraktek dan juga menjadi pendidik khususnya sebagai dosen. Dan dosen juga kita sering berkoordinasi dengan para praktisi karena harapan kita kan mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan dari dosen tapi juga praktisi. Nah mungkin Pak, ini yang kita sharing-sharing. Pak, perbedaan antara ketika Bapak awal masuk ke dalam bidang kesehatan sama sekarang. Pastinya kan beda kan ya Pak, apalagi pemerintahannya juga beda dan ketentuannya dan serta yang pastinya dari era kayak teknologi atau apa segala itu tuh kan pasti berbeda ya Pak. Nah apa sih Pak yang kayak sharing-sharing aja gitu Pak, apa yang bedanya gitu? Oke, iya, dari kuliah sebetulnya kita sudah memperhatikan tentang kesehatan karena memang kita pendidikan di kesehatan sampai bekerja. Tentu perubahan itu sangat signifikan terjadi. Mengingat jabatan presiden maupun jabatan Kementerian Kesehatan itu kan jabatan politik. Jadi itu sudah sangat menjadi berita umum atau rahasia umum lah menurut saya. Ketika kita Syarikat sama lagi ke Pak Kiri Pak. Oh Yanti, tahu podcast. Yanti. PWK. Oke, kita lanjutkan lah. Oke, kalau perubahan itu selalu ada lah. Saya mulai pendidikan, kuliah, sampai sebagai tenaga kesehatan, itu sering terjadi perubahan. Kenapa? Karena Presiden dan Kementerian Kesehatan itu adalah jabatan politik yang dimana ketika berubah habis satu masa, tentu ada perubahan. Misalnya satu presiden atau satu kementerian, satu menteri kesehatan menetapkan suatu kebijakan. Nanti ketika berubah menterinya atau presidennya, ya kebijakan itu akan berubah lagi karena mengingat masing-masing pimpinan itu ingin meninggalkan legacy. Ini loh yang saya tinggalkan. Maka tentu ada perubahan. Jadi itu sudah biasa bagi kita. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang penting bagi kita tenaga kesehatan itu tidak merubah daripada mutu kesehatan atau pelayanan terhadap masyarakat. Karena output dari kesehatan itu kan adalah masyarakat yang sehat dan sejahtera. Jadi itu, nah sebagai contoh, saya kasih contoh. Sekarang misalnya dengan undang-undang kesehatan yang baru, menggabungkan beberapa undang-undang,
sehingga dinamakan Undang-Undang Omnibus Law, maka berubah beberapa kebijakan. Seperti rekomendasi OP itu tidak diwajibkan lagi. Kemudian sebagai contoh, dalam pengurusan STR dan lain sebagainya atau SIP untuk praktek itu tidak lagi diharuskan adanya rekomendasi OP. Dulu ada. Kemudian di setiap tenaga kesehatan itu ada SKP. SKP yang harus dipenuhi dalam waktu 5 tahun sehingga dapat perpanjangan Serkom. Nah ini juga awalnya dikelola oleh OP atau organisasi profesi kesehatan, ini dikembalikan semua ke pemerintah yang mengelola. Nah memang undang-undang masih umum, tapi kita masih menunggu dari turunannya, baik itu peraturan pemerintah, baik dari Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, sehingga ini lebih jelas. Nah sampai saat ini kemarin saya juga terakhir ada mengikuti rapat dengan seluruh organisasi profesi kesehatan Kalimantan Selatan, itu juga masih bingung terkait undang-undang kesehatan ini karena masih bicara umum. Karena teknis-teknisnya belum ada turunan. Nah, sekali lagi kembali ke yang ditanyakan, apakah ada perubahan? Tentu ada, karena kebijakan itu terus berubah, mengingat kita mengikuti zaman, mengikuti ilmu pengetahuan, dan tentunya ada perubahan-perubahan politik yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apakah perubahan tersebut semakin mempermudah kita sebagai tenaga kesehatan ataukah malah mempersulit? Sebetulnya 50-50 lah. Jadi setiap kebijakan itu tidak bisa kita anggap semuanya baik, tidak kita bisa anggap juga semuanya buruk. Jadi tentu kalau ditanyakan lebih baik, tentu ada dan banyak. Apakah ada yang belum sesuai? Ya tidak katakan buruk, tapi katakan belum sesuai, ya tentu ada. Kenapa? Karena setiap kebijakan yang keluar, itu dampaknya tidak hanya ke masyarakat, tapi ke semua pihak. Ke pemerintah, ke masyarakat, semua stakeholder, organisasi profesi, pendidikan, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya itu akan berdampak. Makanya memang kita harapkan itu semua kebijakan itu outputnya ke masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan semuanya akan punya kepentingan. Nah itu, jadi kalau ditanyakan ya tentu ada baiknya dan tentu juga ada kurangnya. Nah, maka sama-sama kita mendukung mana yang itu menuju kebaikan dan tentu memberikan masukan-masukan jika hal-hal itu yang belum kita anggap belum sesuai begitu. Oke, apalagi ya Pak, kita sebentar lagi mau ganti pemerintahan ya Pak. Betul, nah ini juga menarik lah ketika kami bicara terkait kebijakan dan lain sebagainya di forum-forum tenaga kesehatan, itu pasti ada yang mengatakan, paling nanti kebijakan juga ganti, kan bentar lagi presiden ganti. Nah itu sering kita dengar, tapi kita tidak fokus ke sana lah. Jadi apapun kebijakan saat ini, itulah yang menjadi dasar kita dalam melakukan pelayanan kesehatan dan tentu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, untuk siapapun dan apapun bidangnya, yaitu tugas kita semua. Lebih baik lagi ya Pak. Betul. Oke. Nah sekarang kan banyak nih Pak isu-isu mengenai kesehatan Pak. Nah mungkin Ulun mau tanya dulu isu yang pertama. Nah jadi kan Pak pemerintah saat ini nih lagi gencar-gencarnya ya Pak membahas mengenai stunting dan stunting. Seperti itu. Banyak nih Pak orang-orang masyarakat yang awam gitu yang nggak tahu sama sekali apa sih itu stunting dan menganggap stunting itu adalah hal yang biasa aja menurut mereka. Nah, sedangkan kan menurut pemerintah kan itu tuh adalah hal yang sangat-sangat penting dan menjadi urgent bagi kita masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, terus ada isu nih Pak yang bilang bahwa stunting itu bisa kok diobati pakai obat. Nah, menurut Bapak nih di bagian bidang kesehatan, apalagi bagian di bidang farmasi, menurut Bapak apakah hal itu benar atau tidak?
Oke, untuk stunting, nah ini menarik juga lah karena stunting ini adalah isu yang sangat penting, khususnya di masa-masa kini, yang dimana juga pemerintah menggelontorkan banyak dana untuk menanggulangi untuk stunting, kejadian stunting. Jadi stunting itu kan sebetulnya betul sangat penting lah. Kenapa? Karena pertumbuhan anak-anak atau bayi itu yang tidak sesuai. Sehingga kenapa menjadi penting? Karena anak-anak ini kan masa depan Indonesia ke depan. Ya bayangkan kalau masa depan anak-anak masa depan ini tumbuh dengan kondisi yang tidak sesuai atau tidak mumpuni, baik dalam segi kesehatan ataupun otaknya dan lain sebagainya. Tentu ini bermasalah di Indonesia di masa depan. Nah, kemudian terkait pertanyaan terkait bagaimana apakah ada obat untuk mengatasi stunting, baik itu obat kimia maupun obat tradisional begitu, saya kira tentu jawabannya adalah saya tidak bisa menjawab bisa atau tidak. Jadi saya ingin jelaskan dulu secara luas. Stunting itu tidak selesai jika hanya diobati. Itu statement yang pertama. Jadi tidak selesai jika hanya diobati. Kenapa? Karena stunting itu penyebabnya banyak aspek. Pertama adalah kondisi ekonomi. Kalau orang tuanya tidak memiliki ekonomi yang cukup, bagaimana mereka mau memenuhi gizi anaknya? Yang kedua adalah sanitasi atau kebersihan lingkungan. Kalau dia hidup di pinggir sungai, di daerah-daerah yang mohon maaf, sanitasinya tidak terjaga, itu bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga terkait sosial, pernikahan dini. Ada orang tua, masih muda mungkin, menikah sehingga mohon maaf, tidak mampu atau tidak punya ilmu atau tidak mau belajar bagaimana mengelola atau mendidik, membesarkan anak-anaknya. Nah, itu permasalahannya. Jadi tidak bisa kalau hanya penanganannya obat. Nah, kalau dikatakan apakah bisa? Ya bisa, tapi hanya dalam satu aspek. Jadi sebagai contoh, saya juga melakukan di daerah Sungai Lulut itu penata laksanaan stunting atau pengendalian stunting berbasis produk nutraceutical. Jadi saya coba mengambil bahan-bahan yang dekat, khususnya labu kuning. Itu kami buat semacam biskuit dan permen gummy. Permen gummy itu yang kayak jelly-jelly begitu. Nah, itu kami buat, kemudian kami latih para kader, kami berikan untuk memenuhi gizinya. Kemudian menarik pertanyaan dari warga di situ. Ya, apakah gizi kami memenuhi jika hanya mengkonsumsi produk-produk kefarmasian ini? Ya tentu tidak, karena itu hanya penunjang. Pada dasarnya mereka harus makan protein, karbohidrat yang cukup dan lain sebagainya. Nah, ini belum terpenuhi. Nah, ini pun belum terpenuhi, jadi seberapa besar pun obat atau nutrisi atau produk-produk yang memang mengandung nutrisi yang tinggi kita berikan, tapi pada prinsipnya bagaimana mereka memenuhi 4 sehat 5 sempurna misalnya, kemudian kebersihan dan lain sebagainya belum terpenuhi, itu masalah stunting tidak akan selesai. Nah, itu jadi banyak aspek. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan stunting, itu tidak bisa hanya satu bidang ilmu atau satu tenaga kesehatan. Jadi semua harus berkolaborasi. Jadi semua kolaborasi sama-sama. Jadi orang ekonomi ikut, orang promosi kesehatan, orang bidan, perawat, farmasi, dokter, misalnya semua ikut, maka itu bisa diselesaikan. Jadi tidak cukup dengan hanya memberikan obat begitu. Ya sama misalnya kita punya anak atau teman-teman lah, Munah sakit misalnya, apakah cukup hanya minum obat, tapi kita harus tidur dengan cukup, makan yang banyak, istirahat, kemudian mengeluarkan
pikiran-pikiran yang tidak harus kita pikirkan biar tidak stres. Nah itu kan juga harus kita lakukan sehingga obat itu masuk itu mempercepat kita lebih sehat. Nah mungkin begitu. Berarti harus ada kayak kolaborasi dengan semua kesehatan ya Pak? Iya betul, semua tenaga kesehatan harus terlibat karena penyebab dari stunting ini tidak hanya satu aspek, tapi banyak aspek yang sehingga dia sehingga menjadi stunting tersebut. Nah, tadi kan Bapak kan ini ada yang satu kata-kata dari Bapak yang menurut Ulun tuh menarik gitu. Kan tadi Bapak bilang bahwa kan setahu saya ya, farmasi itu cuma berkecimpung di dalam obat-obatan seperti itu. Ternyata bisa juga ya Pak buat menciptakan produk-produk seperti yang kata Bapak tadi yang seperti jelly. Betul. Jadi kalau di farmasi itu sebetulnya luas lah. Jadi kami pun sebagai dosen itu punya bidang-bidang atau keahlian masing-masing. Jadi farmasi itu lingkupnya dari awal itu artinya kita meneliti, mencari sumber-sumber obat. Baik itu secara kimia maupun dari bahan alam. Bahan alam itu bisa dari tanaman, hewani, atau dari mikroba dan lain sebagainya, kemudian dibawa ke industri farmasi, pabrik-pabrik farmasi. Nah di pabrik farmasi itu dikembangkanlah formula-formula sehingga keluar produk sediaan tablet, sediaan sirup, salep, krim, gel yang mungkin teman-teman biasa sering menggunakan sebagai skincare. Nah itu juga farmasi yang membuat. Kemudian permen-permen jelly yang tentu tujuannya untuk obat dan vitamin, bukan yang dijual secara hanya berisi gula dan lain sebagainya, tapi ini memang mengandung vitamin. Setelah itu, itu lingkup farmasi, jadi meneliti sampai membuat, memformulasikan, kemudian mendistribusikan. Distribusi itu artinya mengirimkan dari industri tadi ke pelayanan-pelayanan kesehatan, ke apotik, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Nah di situ nanti ada farmasi-farmasi juga yang menyerahkan ke pasien. Nah menyerahkan itu sekaligus memberikan informasi terkait obat. Nah itu jadi itu lingkup kefarmasian. Nah kebetulan saya juga bidang di teknologi farmasi, jadi lebih kepada pengembangan sediaan tadi produk-produk. Jadi nanti kalau mau jalan-jalan ke laboratorium teknologi farmasi itu kita membuat produk-produk. Nah, jadi itu lingkup farmasi saat ini mungkin. Ini Bapak, kita kan nih saat ini berbicara tentang obat ya Pak. Nah banyak juga nih ya Pak di kalangan remaja sekarang ya Pak khususnya. Nah banyak orang-orang yang bisa dibilang tuh hamil di luar nikah dan melakukan aborsi. Nah kan banyak juga nih Pak, seperti yang saya tahu, obat-obat yang beredar tanpa ada resep dokter yang diperjualbelikan di masyarakat. Nah menurut Bapak nih, gimana sih, apakah aman obat-obat yang diperjualbelikan secaranya itu bisa dibilang ilegal ya Pak? Apakah aman dikonsumsi apabila tidak dengan resep dokter, atau ada sanksi tersebut untuk orang-orang yang memperjualkan belikan hal-hal tersebut? Apakah ada hukumannya atau gimana Pak? Oke, terkait obat, jadi singgung pertama adalah untuk menggugurkan kandungan. Terus bagaimana obat-obat itu beredar di tengah masyarakat yang seharusnya obat itu tidak seharusnya beredar, yang harusnya melalui resep dokter tapi bisa didapatkan dengan mudah. Oke, yang pertama, obat itu ada beberapa golongan. Ada golongan narkotik, psikotropik, kemudian obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, obat tradisional, obat herbal, dan obat fitofarmaka. Jadi banyak. Nah, untuk obat bebas dan bebas terbatas, terkait pertanyaan tadi, khususnya obat-obatan aborsi dan juga bagaimana obat-obat keras
Iya, Golongan tadi sudah masuk belum? belum. Belum ya? Belum. Tapi saya Oke. lagi ya? Oke, kan apa bisa jadi cut nih. Oh iya kan. Oke. Dan saya apa tadi? Mang kira-kira ya bang. Oke, kan apa kan. Oke, terkait pertanyaan tadi, yang pertama adalah terkait obat yang bisa aborsi itu, dan itu mudah didapatkan. Yang kedua, obat-obat keras yang lain yang padahal itu harus menggunakan resep dokter, tapi mudah didapatkan dan beli di pelayanan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, mungkin ini menjelaskan sedikit bahwa obat itu terbagi beberapa golongan. Yang pertama, ada golongan obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropik, narkotik, prekursor, obat tradisional, kemudian ada obat fitofarmaka, dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan golongan itu dia punya wewenang masing-masing bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, obat itu hanya bisa melayani bebas dan bebas terbatas. Nah, berbeda dengan apotek yang penanggung jawabnya seorang apoteker itu bisa melayani obat keras, kemudian obat psikotropik, narkotik, dan lain sebagainya. Tentu dengan resep dokter. Lalu bagaimana dengan yang tidak ada resep dokter? Bisa, obat keras bisa dengan tanpa resep dokter. Yang penting dia masuk sebagai obat wajib apotek. Jadi bisa diserahkan tanpa resep dokter. Nah, kemudian ya memang kebanyakan harus dengan resep dokter, khususnya obat-obat narkotika dan psikotropika ataupun prekursor. Lalu kenapa masih banyak yang beredar? Ya? Itu biasa, bukan biasa sih. Maksudnya itu sesuatu hal yang sulit kita cegah. Karena selalu ada pihak-pihak yang memang menggunakan kesempatan sehingga itu bisa tersebar begitu. Nah, maka tugas kita ini bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga pelayanan kefarmasian sosial obat-obatan itu memang melalui jalur yang resmi dan diserahkan oleh tenaga kefarmasian atau apoteker, sehingga tidak ada terjadi penyalahgunaan atau penggunaan salah. Nah, penyalahgunaan atau penggunaan salah ini yang kita khawatirkan sebetulnya terjadi di tengah masyarakat, sehingga tadi dikatakan banyak obat aborsi yang mudah didapat. Bahkan kalau kita mau searching di online begitu mudah didapat. Nah, maka ini pemerintah juga untuk mengelola bagaimana pengawasan obat itu lebih luas, tidak hanya secara fisik tapi juga yang online. Nah, sebagai contoh tadi obat aborsi, sebetulnya tidak ada dinamakan obat aborsi. Jadi itu hanyalah efek samping obat. Nah, jadi orang memanfaatkan efek samping untuk penggunaan yang lain. Nah, misalnya salah satu obat untuk penyakit hipertensi misalnya, efek sampingnya adalah sebagai menggugurkan kandungan atau berbahaya bagi pertumbuhan janin. Maka yang diambil disalahgunakan itu adalah diambilnya untuk menggugurkannya, bukan hipertensinya. Sering terjadi juga, mungkin kita dapati CTM. CTM itu kan obat alergi atau antihistamin. Efek sampingnya apa? Mudah mengantuk dan tidur. Jadi orang minum CTM tidak untuk alerginya, tapi dia cepat tidur. Nah, jadi dia memanfaatkan efek samping dari obat, bukan manfaat obat itu yang sesungguhnya. Nah, sama dengan obat aborsi itu sebetulnya efek sampingnya yang dimanfaatkan. Makanya penggunaannya ada yang sekian tablet, sehingga efek sampingnya itu memang betul-betul terasa. Itu penyalahgunaan. Jadi ada dua yang saya sampaikan, ada penyalahgunaan, ada penggunaan salah. Nah, penyalahgunaan ini kita sadar obat itu bukan untuk semestinya. Misalnya tadi narkotika, narkoba itu kan untuk pengobatan sebetulnya. Kita tahu kalau digunakan berlebih itu akan membuat kita halusinasi.
ya kita tetap menggunakan narkoba itu memang untuk halusinasi, itu penyalahgunaan. Tapi kalau penggunaan salah, kita tidak tahu bahwa kita salah menggunakan. Misalnya kita punya obat salep mata, beli salep mata, tapi kita oleskan di tangan kulit. Nah itu penggunaan yang salah karena ketidakpahaman atau ketidaktahuan masyarakat. Harusnya dioleskan di mata. Kira-kira begitu. Sebelum pada resep dokter dia tahu juga dosisnya, mungkin dosis dan cara pemakaiannya. Betul, karena yang menegakkan diagnosa adalah dokter. Nah, sedangkan kita di kefarmasian itu membaca hasil diagnosa atau juga membaca resep yang sudah dituliskan oleh dokter sehingga menyiapkan obat itu. Sehingga bermutu sampai ke tangan pasien. Bermutu itu artinya ya masih ada kandungan zat aktifnya, kemudian aman, kemudian efek samping yang minim dan lain sebagainya. Ini harusnya bukan disebarluaskan ya Pak, dan pastinya pentingnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa obat-obat tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Betul, saya kasih contoh satu lagi, antibiotik misalnya. Antibiotik itu kan dikeluarkan harus dengan resep dokter. Tapi banyak orang menggunakan tanpa resep dokter. Sedikit-sedikit sakit, demam, batuk pilek, beli antibiotik. Nah sehingga antibiotik itu kan untuk membunuh bakteri atau virus atau kuman. Kalau dia digunakan secara sembarangan, otomatis kan bakteri tadi akan resisten, sehingga dia tidak mempan lagi dengan obat itu, sehingga kita harus meningkatkan dosis, mengganti obat yang lain. Nah, makanya terjadi resistensi antibiotik. Sama kalau kita minum obat menahan nyeri, sering kita minum awalnya 1 tablet, mungkin setelah beberapa lama karena keseringan tidak mempan lagi 1 tablet, maka harus dinaikkan dosisnya. Itu tubuh kita, bayangkan kalau itu bakteri, virus yang kita kasih dosis sekian yang harusnya dia bisa mati, tapi tidak bisa mati. Nah itu bahaya karena bisa berkembang biak jauh lebih besar. Masih mengenai obat nih Pak, kan obat itu ada yang terbagi, ada obat tradisional Pak, ada juga obat dari medis yang dari resep dari dokter. Nah itu tuh kan menimbulkan pro dan kontra ya Pak. Ada yang bilang bahwa lebih efektifan obat-obatan tradisional daripada medis, dan ada juga di pihak yang menyatakan bahwa lebih manjur obat-obatan medis daripada tradisional. Nah, mungkin untuk menanggapi pro dan kontra itu gimana sih Pak menurut pandangan Bapak sebagai orang farmasi? Oke, selain obat tradisional maupun obat kimia dan juga obat hati mungkin lah, obat hati, jadi obat jiwa dan lain sebagainya. Jadi mana yang lebih efektif ini saya kira perdebatan yang tidak menemukan. Karena ada yang mau obat kimia, ada yang mau obat tradisional. Apalagi kita ini kan kaya dengan kekayaan alam. Maka bagi yang pro, sudah saatnya kita back to nature, itu kembali ke alam. Karena seluruhnya di bumi atau di Indonesia ini adalah bisa digunakan sebagai obat. Nah, begitu juga kebalikan bagi yang pro dengan kimia. Nah sebetulnya dari aspek riset itu keduanya pasti ada efek samping atau kekurangan, begitu juga ada kelebihan. Sebagai contoh kita gambarkan obat kimia itu lebih manjur karena dia lebih spesifik dan sudah diuji penelitian bertahun-tahun di negara barat dan negara-negara Eropa lain. Namun tentu saja memiliki efek samping karena dia mengandung kandungan kimia yang penggunaan dalam jangka waktu panjang itu menimbulkan efek samping yang memungkinkan bagi, sehingga orang banyak berpindah ke bahan alam atau tradisional. Apakah tradisional ini tidak memiliki efek samping? Ya tentu ada. Karena dia dari alam, jadi masalahnya di sini kita ambil satu tanaman dari tanaman yang ada di sekitar sini,
Kemudian ada satu kandungan dari tanaman itu yang bisa mengobati hipertensi. Misal, nah apakah di dalam tanaman itu hanya ada satu zat? Maka jawabannya tidak. Tentu banyak sekali kandungan-kandungan yang di dalam. Misalnya kami menguji screening fitokimia, salah satu tanaman itu mengandung banyak senyawa kimia. Ada alkaloid, flavonoid, saponin, dan lain sebagainya. Nah tentu dia memiliki aktivitas yang beragam, bisa sebagai antihipertensi, sebagai batuk, sebagai ini, sebagai ini. Nah ketika kita mengkonsumsi tanaman, itu kan banyak efeknya. Jadi mana yang lebih spesifik? Itu yang pertama. Yang kedua, belum banyak cukup riset yang membuktikan terkait kebermanfaatan ataupun khususnya bahaya dari bahan alam. Nah, jadi tergantung selera saja. Makanya kalau kami di kefarmasian ya terserah pasien. Mau obat kimia ada obat tradisional juga ada. Mana yang lebih baik? Keduanya baik. Mau lebih cepat obat kimia. Bahan alam ya tentu resikonya sedikit kenapa? Karena belum ada riset yang membuktikan dan juga penggunaannya butuh waktu. Nah kalau kimia itu kan dia ketika minum itu efeknya langsung terasa, demam itu langsung turun, batuk itu langsung berhilang. Tapi kalau tradisional itu perlu waktu karena dia alami kan, temannya alami itu ya perlu waktu. Kita menumbuhkan tanaman secara alami dia butuh waktu proses. Tapi kalau dikasih vitamin obat-obatan ini dia akan jadi tergantung simpanan saja. Tapi kita harus. Oke nih Pak, ini ada pertanyaan menarik nih buat Bapak. Kan Bapak adalah salah satu dosen di bagian farmasi ya Pak tentunya. Nah berperan penting dong untuk menciptakan para farmasi yang berkualitas, para generasi farmasi ini Pak. Nah ulang sekali lagi kan. Tadi lancar ya? Ulang. Oke, medium. 1, 2, 3. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih buat Bapak. Bapak kan sebagai salah satu dosen farmasi ya Pak, artinya mendidik para farmasi. Nah, tentunya sangat berperan penting nih Pak di dalam bidang pendidikan farmasi. Nah, apa aja sih Bapak saat ini strategi Bapak untuk menciptakan para farmasis yang berkualitas? Oke, sulit pertanyaannya lah. Karena memang saya sudah tidak di jurusan atau di prodi farmasi. Mungkin dulu masih sebagai ketua jurusan, sekarang sudah di fakultas, khususnya sebagai dosen atau di dunia pendidikan. Jadi orientasi kami tidak lagi satu prodi farmasi saja, tapi orientasinya adalah di tingkat fakultas kesehatan. Oke, yang pertama tentu saja adalah kita menyiapkan SDM, sumber daya manusia atau dosen-dosen yang harapan kami itu berkualitas, sehingga ini yang langsung terpapar dengan mahasiswa bisa memberikan atau mentransfer ilmu, knowledge ataupun skillnya kepada mahasiswa, sehingga apa yang ingin dicapai dari lulusan itu dapat dipenuhi. Itu juga kita lakukan evaluasi dosen untuk menilai keseriusan dosen dalam mendidik mahasiswa. Mungkin kami melakukan evaluasi kepuasan, survei yang diisi oleh mahasiswa. Makanya harapan kami mahasiswa bisa mengisi dengan sejujurnya itu demi kebaikan. Yang kedua tentu saja adalah kurikulum yang disusun. Jadi kurikulum itu adalah semacam jiwa dari pendidikan. Karena itulah langkah dan metode dalam proses pendidikan mahasiswa dari awal sampai akhir. Makanya dalam penyusunan pun kita perlu masukan dari stakeholder, baik secara eksternal maupun internal. Tujuannya apa? Ya biar lulusan kita itu dapat diterima atau dapat menjawab tantangan, baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini memang PR lah,
karena berkaitan dengan pendanaan. Tapi kami berkomitmen itu perlahan-lahan, artinya tidak sekaligus tapi perlahan-lahan konsisten dan terus bergerak dalam memenuhi sarana-sarana prasarana dalam menunjang proses pendidikan. Nah, 3 hal ini kita harapkan itu dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga dia mampu bersaing, beradaptasi di dunia kerja baik secara nasional maupun internasional. Nah, ini tidak hanya terbatas pada farmasi tapi seluruh di tenaga kesehatan atau pendidikan kesehatan. Jadi sama treatmentnya, baik itu di farmasi, baik itu di di keperawatan, kebidanan, di promosi kesehatan itu sama. Dan yang paling penting adalah dalam proses pembelajaran itu kita menerapkan student center learning. Artinya apa? Jangan sampai dosen itu banyak ceramah di dalam kelas. Kalau ceramah itu ya begitu. Bosan ya Pak, Ya, ngantuk. dosen menyampaikan, ya mahasiswanya tidur. Ya mungkin juga dari 100% yang disampaikan mungkin 10-15% yang sampai, sisanya melayang-layang di udara. Nah ini jadi harapannya mahasiswa itu dikasih semacam tantangan begitu. Misalnya kalau saya di kelas itu saya masuk, saya kasih satu kasus, satu jurnal. Kebetulan saya di teknologi farmasi, saya kasih satu kasus terkait sediaan obat. Silahkan diskusikan. Mahasiswa diskusi, cari permasalahannya, bagaimana solusinya, diskusi kelompok-kelompok. Nanti saya tinggal sebentar, nanti 30 menit sebelum selesai waktu kelas habis, saya masuk, baru kami diskusi. Silahkan tanyakan apa yang kalian sudah diskusikan. Nah, disitulah peran dosen. Jadi bukan berarti kasih tugas hilang. Sudah selesai tidak ada, di review kembali, yaitu akan mengambang. Maka kita harus kembali, kita datangi tiap-tiap kelompok, apa bingungnya di mana, nah, kita jelaskan. Kita luruskan, kita jelaskan. Tentu diskusi di dalam kelompok itu kan bisa kesana kemari kan, akan liar lah. Nah, kita yang akan sebagai dosen memfokuskan, ini loh arahnya ke sini, begini-begini solusinya, dan seterusnya. Sehingga mahasiswa itu punya keinginan untuk mencari, penasaran, sehingga itu lebih concern yang mereka dapatkan dibandingkan disuapi lah, kata orang itu kan, disuapi. Itu salah satu strategi dan beberapa aspek yang harus dipenuhi sehingga kita memiliki lulusan yang berkualitas begitu. Kayaknya mungkin ya Pak, kalau dosennya punya pemikiran seperti Piani, mungkin kami mahasiswa mungkin bakalan lebih senang di kelas ya. Ya, saya kira semua dosen bisa lah. Semua dosen bisa, harapan kami semua begitu. Dan itu juga sering saya sampaikan ketika ada pertemuan rapat dengan dosen Fakultas Kesehatan. Tapi ya tadi, silahkan, mungkin ada yang menjalankan, mungkin ada yang tidak. Dan dikasih juga semacam games begitu, sehingga mahasiswa itu tidak bosan di dalam kelas. Ya mungkin kita belajar 30 menit, kadang mahasiswa tuh kami suruh berdiri dulu, peregangan begitu supaya tidak ngantuk, atau dikasih game, quiz dan lain sebagainya. Jadi beginilah, ini mungkin terakhir dari pertanyaan tadi. Mahasiswa sekarang ini kan berada di zaman milenial. Sedangkan dosen-dosen itu tidak berada dalam zaman milenial. Kalau dosen itu tidak bisa beradaptasi dengan kondisi zaman mahasiswa saat ini, dosen itu saya jamin akan ketertinggalan. Gitu. Jadi kita yang harus beradaptasi, bukan berarti mahasiswa yang diminta terus-menerus untuk memahami kita. Kita juga memahami bagaimana kondisi zaman sekarang. Sebetulnya kalau kita mau jujur dan buka-bukaan, dosen itu tidak diperlukan lagi. Mau kuliah apa? Kesehatan masyarakat misalnya. Cari di Google, di YouTube, ada semua kok. Tidak perlu dosen itu masuk menjelaskan. Mahasiswa bisa cari sendiri di video YouTube, di Google tuh dapat. Cari jurnal dari dokumen PDF tuh lengkap. Nah, maka kalau dosen itu tidak mampu beradaptasi, berinovasi, itu akan ditinggalkan suatu saat. Mahasiswa akan
dosennya masuk, ini lagi. Nah itu, makanya saya tuh kadang khawatir kalau mahasiswa sudah seperti itu ya, berarti ada yang salah dalam metode saya, maka harus diubah. Makanya ketika ada evaluasi dari mahasiswa itu sangat saya baca di mana sih kurangnya saya, itu kami coba untuk perbaiki ke depannya, karena sebagai pendidik itu kan pelayanan kepada mahasiswa. Begitu saya kira. Oke, sebenarnya nih Pak masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mau saya sampaikan, tapi tim bilangnya waktunya udah Iya, habis. durasi lah, ya nggak apa-apa. Mungkin dibuat nanti chapter 2. Iya, mungkin kalian kalau yang mau tanya-tanya lagi bisa ke Instagram Bapak atau langsung ke nomor Bapak yang ada di bawah ini. Boleh kan, ke Pak? IG atau ke nomor WhatsApp. Iya, betul. Tapi IG saya tidak terlalu aktif. Nah, kita udah di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup, apakah ada Bapak pesan-pesan untuk teman-teman? Oke, Kali aja kan FYP nanti dipotong. ya pesan-pesannya terima kasih untuk podcast Point S yang sudah mengundang. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk disaksikan dan ditonton secara rutin. Jadi semua episode ditonton dan dukung podcast Point S ini. Mudah-mudahan ke depan makin jaya. Semangat! Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Oke. Oh, ada closing statement Bapak? Oke, closing statementnya karena ini tentang kesehatan dan SDM, maka SDM kuat, kesehatan tangguh. Oke, terima kasih. Nah, kita udah di penghujung acara. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah teman-teman. Dadah.